Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Wibowo, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bandung. Sekarang saya sudah berada di tahapan pengerjaan tugas modul 2.3, di mana saya akan berperan sebagai coach dari rekan saya sebagai coachee. Rekan saya ini namanya Bapak Imam Arifin, rekan sejawat saya dari unit kerja SD dan Rancamanyar 3. Apa kabar, Imam? Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu nih apa gitu kan ya. Jadi sini saya akan menjalankan sebuah proses coach kepada coachee, di mana Anda nanti akan membagi coachee. Jadi ada 3 tahapan, Pak Imam. Yang pertama adalah pra observasi, yang kedua adalah observasi, dan ketiga adalah pasca observasi. Nah, sekarang tahapannya adalah kita akan menjalankan tahapan pra observasi, di mana saya akan mewawancari Anda dengan mengajukan beberapa pertanyaan melalui sesi wawancara. Tentu pertanyaannya itu bersinggungan atau berhubungan dengan observasi yang akan saya lakukan ketika Bapak nanti mengajar di kelas, Pak. Ya. Jadi Bapak akan menjawab sesuai apa yang saya tanyakan. Tapi kita dinamis saja, bisa diskusi ya. Baik. Baik, memang jadi tujuannya dulu. Jadi tujuannya saya melakukan proses coach dan coach ini adalah untuk nanti supaya Pak Imam lebih siap mengajar di kelas, lebih terencana belajar di kelas, dan juga lebih mampu mengkoordinasikan dan mengkoordinir sebuah kebutuhan peserta didik dengan baik. Itu tujuannya Pak Imam. Kita mulai saja ya. Ya, itu. Baik, kita mulai ya. Baik, Pak Imam, saya ingin bertanya, apa tujuan pembelajarannya seperti apa nih akan Bapak terapkan di kelas nanti, Pak? Ya, sini saya akan bantu jawab. Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di sekolah itu peserta didik mampu memahami dan membacakan teks pidato. Teks pidato. Teks pidato. Jadi anak-anak bisa membuat, membaca, dan menampilkan pidato yang sudah mereka kerjakan. Luar biasa, Pak Imam. Lalu area pengembangannya sejauh mana, Pak? Area pengembangan dari proses ini? Ya, untuk pengembangan peserta didik ya menemukan unsur-unsur dalam memahami teks pidato gitu. Jadi anak-anak dapat menemukan unsur-unsur dan memahami dari pidato. Ya. Jadi bukan cuma sekedar baca, Pak. Iya, bukan sekedar baca saja. Tapi dia paham gitu. Iya, dia paham. Baca dan paham gitu. Baca dan memahami teks pidato yang dia buat gitu. Betul. Jadi lebih dari sekedar membaca, tapi dia juga memahami ya Iya. apa yang dia baca. Luar biasa, Pak. Bagus sekali. Lalu untuk menuju ke area sana, modelnya seperti apa, Pak? Akan Bapak terapkan di kelas? Model yang akan saya terapkan di kelas itu yaitu model pembelajaran problem based learning gitu ya. Problem based learning. Jadi PBL. PBL betul ya. Pembelajaran berbasis masalah. Ya. Kalau memang PBL Bapak jadikan sebuah landasan, lalu memangnya apa sih, Pak, masalah yang ada di kelas Bapak? Ya, masalahnya bisa dilihat dari peserta didiknya dulu gitu ya. Memang kenapa peserta didik, Pak? Ya, peserta didiknya itu misalnya kurang pede gitu, Pak, gitu ya dalam menampilkannya itu. Jadi kita harus bisa mengurangi peserta didik itu mengurangi rasa malunya gitu ya, gimana gitu ya, gimana caranya gitu. Jadi memang karakter di kelas Bapak itu anak-anaknya pemalu, Pak. Iya. Pemalu ya? Itu malu-maluin, Pak. Rupa-rupa gitu. Gitu. Ada yang berani gitu, ada yang pemalu gitu. Bukan rupa-rupa, itu namanya heterogen atau Pak. Iya, heterogen. Jangan rupa-rupa, Pak. Oh iya. Kita lanjut. Jadi anak Bapak itu yang bervariatif dan majemuk, Ya, di mana banyak yang, tapi lebih banyak pemalu ya, Pak. Ya, lebih banyak pemalu. Dan tidak percaya diri. Makanya masalah itu Bapak sebagai jadikan landasan untuk PBL itu. Iya. Bagus sekali. Saya memang setuju dengan apa Bapak lakukan ya. Karena memang kalau dasarnya itu masalah, maka harus selesaikan dengan masalah juga, Pak. Biar apple to apple perbandingannya, Pak. Betul ya? Iya, betul. Tadi sudah model, sekarang strateginya. Jadi pendekatan strateginya seperti apa yang akan Bapak lakukan dan laksanakan di kelas? Ya, untuk pendekatan strateginya itu saya akan menggunakan strategi melalui pembelajaran ya, yang di dalamnya itu ada proses, ada produk, sama ada konten gitu ya. Berarti berdiferensiasi, Pak. Berdiferensiasi. Yang di dalamnya memuat proses, produk, dan konten. Wah, luar biasa. Memang kalau pembelajaran berdiferensiasi dalam ruang lingkup proses itu seperti apa? Misalnya dalam proses itu
saya menekankan peserta didik itu untuk membuat teks pidatonya yang misalnya yang bisa dimengerti gitu ya, tapi dengan bahasa yang sopan gitu ya, teks pidatonya itu. Terus Berarti boleh dong dengan bahasa Sunda. ya boleh dengan bahasa Sunda gitu. Ya misalnya, terus saya juga menekankan pada peserta didik itu untuk terbiasa gitu ya, melakukan public speaking gitu ya. Wah, Gitu. Jadi ya itu supaya terbiasa berbicara di depan banyak orang gitu ya. agar mengurangi, mereduksi rasa malunya. Rasa malu Pak. gitu. Iya. Kalau dari sisi produk seperti apa, Pak? Dari produk itu saya memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat teks pidato gitu ya. Gitu. Jadi dia bikin sendiri Bikin teksnya. sendiri teksnya gitu. Temanya apa, Pak? Pidatonya apa? Bebas, apakah ditentukan apakah bebas terserah kemauan anak? Bebas terserah kemampuan anak gitu ya. Pidatonya itu. Iya. Lalu dari segi konten apa, Pak? Dari segi konten Mampu membaca. ya, dari segi konten ya anak-anak itu mampu membacakan dengan intonasi yang jelas gitu. Membacakan pidato dengan intonasi yang jelas gitu. Dan tidak ada rasa malu lagi gitu. Betul. Selain gesturnya juga harus bagus ya. Dari gesturnya juga harus bagus. Intonasinya jelas, artikulasinya juga jelas, bagus gitu ya. Iya. Jadi anak-anak juga mampu untuk membacakan pidato yang sudah dia Iya. buat Dan diharapkan sendiri. juga teksnya itu harus sudah hafal gitu ya. Dapat. Oh, jadi tidak textbook jadi. Iya. Itu harus. Jadi udah pede itu karena anak-anak itu udah hafal gitu teksnya itu, pidatonya itu. Baik, bagus sekali, Pak. Iya. Kemudian Pak, terakhir Pak ya, mungkin pertanyaan terakhir. Jadi penilaiannya seperti apa Pak dalam proses belajar di kelas ini Pak? Ya, penilaian yang saya lakukan itu penilaian bisa tertulis gitu ya. Penilaian itu tugas peserta didik. Ya, misalnya dari penilaian intonasi gitu ya, Pak. Ya, terus penilaian sikap. Sikap juga dinilai Pak. Sikap apa yang dinilai Pak? Sikap dalam membacakan teks pidato gitu. Jadi bukan hanya hafalan, tapi sikap juga sikap juga dinilai. Baik, luar biasa sekali Pak. Lalu ini tuh untuk materi kelas berapa Pak? Ya, saya akan terapkan materi kelas 4 ya. Materi ini akan dilaksanakan hari apa Pak? Boleh saya tahu Pak? Ya. Iya, dilaksanakan untuk kelas 4 ya. Iya. Karena Bapak mengajar kelas 4 ya? Iya, kelas 4. Dan untuk materi pidato ini untuk hari apa Pak? Hari apa diterapkan? Nanti dilaksanakan. Insya Allah untuk materi pidato ini saya akan laksanakan pada hari Jumat. Jumat jam Ya, satu kedua Pak? Jam kedua. Jam kedua berarti Ya. kalau gitu izinkan saya nanti ketika hari Jumat jam kedua saya akan masuk ke kelas Bapak. Ya. Bukan untuk menilai ya Pak, tapi saya ingin mengobservasi untuk mengamati bagaimana cara Pak Imam mengajar di kelas berdasarkan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas wawancara tadi. Ya, saya lagi bukan untuk saya menilai, tapi untuk mengamati saja bagaimana cara Pak Imam mengajar, apakah sesuai tidak dengan pembicaraan kita hari ini, Pak. Ya. Baik Pak, kita ketemu lagi nanti hari Jumat pagi. Ya, Sekian dari insya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, baik rekan-rekan, saya Ferry Bowo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Badung. Sekarang saya sudah berada pada tahapan pasca observasi didampingi langsung oleh PP saya, Ibu Atin Tresna. Dan ini adalah rekan saya yang bertindak sebagai koci, Pak Imam Arifin yang satu unit kerja dengan saya di SDN Lancamanya 3. Tadi saya sudah melakukan observasi beliau ketika memberikan materi tentang mapel bahasa Indonesia ya. Dengan materinya pidato. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan tindakan tahapan
koci pra observasi. Baik, sehat bro. Alhamdulillah. Pasca observasi. Baik Pak Imam, kemarin kan saya sudah mengobservasi ya. Saya bukan menilai ya, tapi saya hanya mengamati bagaimana Anda memberikan pembelajaran di kelas sesuai dengan pra observasi. Kita wawancara apakah sesuai dengan tujuannya, area pengembangannya dan lain-lainnya. Ya. Kita akan ungkap itu ya. Bagaimana setelah ketika proses pra, Anda kan sudah menyimpulkan tujuan belajar Anda. Kemudian bagaimana ketika diimplementasikan di kelas Pak Imam? Ya, setelah saya melakukan tahap pembelajaran gitu ya, yang saya lakukan itu model pembelajaran diferensial. Jadi masih banyak siswa gitu ya, yang masih kurang gitu ya, kurang minat gitu dalam mengikuti pembelajaran. Oh, Ya, terdapat anak-anak yang tidak ya, mungkin tingkat minatnya, ya tingkat minatnya partisipasinya kurang gitu ya. Iya. Lalu dari apa Anda lakukan di kelas, apa yang bisa Anda coba untuk meningkatkan minat belajar siswa itu, bro? Ya, di antaranya saya akan mencoba ice breaking dulu gitu ya, supaya pemahamannya pembelajaran itu dia supaya anak-anak itu fokus gitu ya. Tepat sekali, saya setuju dengan Anda. Ice breaking memang rata-rata harus diberikan di sela-sela pembelajaran biar merefresh lagi. Anda sangat tepat keputusannya ya, memberikan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, bagus. Kemudian itu memang menjadi kelemahannya bro ya. Tapi apakah area yang Anda kembangkan itu sudah sesuai tidak dengan tujuan yang sudah Anda buat di awal, area pengembangannya? Ya mungkin karena ice breaking juga masih kurang kurang terkondisikan gitu pada pembelajaran anak-anak juga. Jadi saya terus berpikir gitu, gimana sih cara murid itu bisa fokus gitu ya. Mungkin murid itu harus dikasih acuan gitu ya, supaya dia itu bisa fokus. Misalnya kayak kasih reward gitu ya, kayak gitu. Atau misalnya kalau contohnya kalau misalnya yang udah beres gitu ya, siapa yang duluan udah beres boleh istirahat gitu. Betul gitu. sekali, saya juga setuju dengan hal itu. Selain mendapatkan memberikan ice breaking, dapat reward juga. Saya kira itu langkah yang strategis ya untuk menggapai ruang lingkup area yang ingin dikembangkan. Apa sih yang di area dikembangkan apa? Nah, tadi kan kalau nggak salah di awal kita bicara pra itu kan ingin meningkatkan kesadaran diri peserta didik ketika dia bisa mencatat, dia bisa membuat dan dia bisa membacakan pidatonya sendiri. Apakah sudah tercapai hal itu, bro? Menurut Anda? Alhamdulillah. Walaupun tadi ada sedikit ada sedikit siswa gitu yang kurang partisipasi, kurang minat gitu ya, ada yang grogi gitu siswa itu. Tapi ada sebagian gitu yang dia itu udah mempunyai konsep gitu ya dari rumah. Jadi saya tegasnya itu dikasih tugas untuk mengerjakannya di rumah dulu gitu ya, dilatih dulu di rumah, jadi supaya tidak grogi gitu ya gitu. Jadi ya. Lalu apa indikatornya ketika Anda mengatakan ini sudah berhasil walaupun tadi ada sedikit kurangnya minat? Apa indikatornya, bro? Anda bisa mengatakan ada keberhasilan di sana? Indikatornya mungkin dari capaian nilai gitu. Betul. Iya. Dari penilaian. Gitu. Kalau saya lihat kan penilaiannya ada penilaian lisan, selain penilaian sikap juga ya. Itu yang menjadi fokus Anda. Jadi juga ketika saya mengamati bagaimana di kelas, ternyata ada interaktif juga, bro. Walaupun beberapa anak masih dia tidak terlalu dominan pada tahapan pembelajaran. Tapi ketika Anda menuntut sebuah produk, itu mereka membuat, bro. Betul ya? Buat puisi gitu ya, pidato. Menurut Anda itu bagaimana, bro? Itu pembelajaran itu harus mempunyai pencapaian gitu ya, target gitu. Jadi fokuskan kepada murid, yang difokuskan kepada murid. Melihat indikator tadi ada banyak, ada kesuksesan namun juga ada kegagalan ya. Langkah kedepannya, tindak lanjut Anda tuh seperti apa, bro? Agar tingkat keberhasilannya meningkat dan tingkat kegagalannya menurun.
Apa yang kira-kira yang bisa Anda lakukan, Bro? Ya, untuk mungkin saya konsepnya harus dibagi dua dulu. Ada siswa yang mampu gitu ya mengikuti pembelajaran, itu misalnya dikasih nilai disebutnya nilai pengetahuannya gitu, KI 1 ada KI, ada pengetahuan kan, ada nilai sikap gitu ya. Ya di situ saya kasih pengayaan gitu kan. Itu untuk siswa yang udah bisa mengikuti gitu, kasih pengayaan misalnya di tingkat pembelajarannya itu saya kasih naikkan lagi levelnya gitu ya. Nah, untuk siswa yang misalnya di bawah gitu ya, di bawah nilainya itu ada di bawah gitu, itu saya kasih remedial gitu ya. Misalnya soalnya dibedain aja gitu pembelajarannya gitu. Betul sekali. Wah, saya setuju sekali, Bro. Itu langkah yang sangat strategik buat saya karena memisahkan anak berdasarkan kemampuan dasarnya dulu, kemudian yang sudah mampu kasih pengayaan, yang kurang remedial. Itu bagus sekali, Bro. Apalagi kira-kira yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tadi situasi di kelas, Bro? Selain tadi reward ya. Nah, sekarang rewardnya berupa apa kira-kira yang bisa Anda berikan tapi realistis? Rewardnya berupa apa? Rewardnya bisa ya berupa ya kayak tadi misalnya yang udah beres gitu boleh istirahat duluan gitu. Atau misalnya kayak saya punya sedikit rezeki gitu ya, itu ya saya kasih aja gitu. Apa? Motor listrik satu? Ya, saya kasih misalnya uang jajan. Oh, jadi rewardnya tidak harus berupa material gitu ya. Ada benda dan non benda gitu ya. Ada benda dan non benda. Yang penting ada penghargaan untuk anak. Itu sangat bagus, Bro. Memang ide-ide itu harus diterapkan sesegera mungkin di kelas untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi terjadi ketika proses pembelajaran, Bro. Saya sangat setuju. Ya. Lalu tadi tindak lanjut sudah. Sekarang bagaimana komitmen Anda, Bro, sebagai tadi guru yang mengajar, kan punya komitmen ya, keberlanjutan, keberlangsungan tujuan yang sudah Anda buat. Bagaimana komitmen Anda agar tujuan itu mampu sebenar-benarnya terjadi, Bro? Ya komitmen saya itu harus bisa menjadi contoh gitu kan. Guru itu harus menjadi contoh gitu. Misalnya dari tingkat kedisiplinan gitu ya gitu. Guru juga ya saya usahakan gitu, kalau misalnya datang ya harus tepat waktu gitu ya. Gitu. Terus masuk ke kelas gitu ya. Kalau anak ribut gitu ya saya jangan ribut gitu, jangan ribut. Anda jadi wasit menjalankan dan Anda untuk fokus pada komitmen itu, kira-kira bantuan apa yang Anda butuhkan, Bro? Dan dari siapa Anda butuh dukungan itu, Bro? Dari Pak Ferry. Betul motor listrik, Pak. Apa kira-kira, Bro? Supaya komitmen Anda itu bisa mencapai tujuan yang tadi. Ya misalnya dari kepala sekolah gitu. Ya, berupa apa dukungan yang Anda butuhkan dari kepala sekolah? Ya misalnya ATK gitu ya. Ya alat untuk penunjang belajar mengajar gitu. Ya. Terus apa, Bro? Hubungannya tadi ya dengan materi yang tadi Anda sampaikan di kelas tuh, untuk mengajarkan kesadaran penuh pada siswa apa kira-kira? Selain ATK. Apakah Anda perlu pengeras suara misalkan? Ya, speaker gitu. Sebelum Anda memulai ini, Anda mau menerapkan dulu KSE gitu, Bu ya. Teknik stop tadi, mengajarkan kesadaran penuh pada kan itu saya kira perlu. Menurut Anda perlu tidak, Bro? Speaker pengeras suara ya? Menurut saya perlu juga gitu. Karena itu bisa juga dipakai, Bro, menurut saya ketika pidato pakai pengeras suara sekali. Biar lantang gitu, jadi menimbulkan rasa kepercayaan dirinya lebih tinggi. Betul ya, Bro? Iya, betul. Oke. Dari rekan sejawat perlu dukungan tidak, Bro? Dari rekan sejawat nih, sesama guru. Apa kira-kira kalau ada memang perlu dukungan tuh seperti apa? Dukungan konkretnya Anda? Ya contohnya kayak tugas ya, kalau misalnya kayak pidato tadi gitu ya. Ya misalnya kalau saya butuh kertas gitu ya. Ya mungkin
harus sudah disediain gitu, harus sudah ada gitu. Jadi jangan saya sampai kemana-mana gitu. Gitu. Atau misalnya saya butuh cetak gitu ya. Misalnya ada teks yang harus dicetak gitu. Ya saya butuh juga itu. Anda perlu dukungan dari segi moral mungkin bro. Butuh tidak? Saya diskusi dengan guru menentukan tema pidatonya. Atau hari ini ada hari besar apa, kita buat pidato temanya dengan mengikuti hari besar itu. Mungkin itu dukungan-dukungan yang moral perlu Anda dapatkan. Ya Menurut mungkin Anda perlu tidak itu? saya perlu dukungan ya dari rekan aja gitu, dari rekan yang sama-sama ngajar di kelas 4 gitu. Gitu. Ya mungkin saya suka nyari ide gitu ke teman-temannya, ke rekan-rekan yang lainnya. Baik bro. Baik Pak Imam, mungkin itu percakapan kita hari ini. Untuk tindak lanjutnya nanti Anda bisa diisi di lembar ini. Yang ingin saya katakan bahwa saya berdoa mudah-mudahan tadi kesulitannya bisa segera diperbaiki, keberhasilannya ditingkatkan. Semoga bagaimana proses belajar Anda di kelas itu bisa lebih baik dan berkembang. Saya bukan menilai ya, saya juga butuh belajar, makanya saya melihat mengamati Anda, saya ambil yang baik-baiknya gitu Pak Imam. Jadi kita sama-sama belajar ya bro. Oke. Baik, pelukan dulu bro. Baik, Pak Imam dan Bu Atin, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari proses dari pra, observasi dan pasca tadi kita mendapatkan hal baru, terutama saya khususnya mendapatkan pembelajaran yang baru. Mohon maaf untuk kesalahannya dipilih dari saya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan mewakili Ibu Pepe dan rekan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.